Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati Saputri dengan NIM 180703099. Nah, saya akan menjawab soal UTS yang pertama, yaitu zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air sebagai daunnya muncul pada bagian permukaan perairan. Tumbuhan air tersebut berfungsi sebagai pemasok oksigen terlarut di air dan sebagai pakan alami dan tempat hewan air pelindungan atau shelter. Akan tetapi, kelimpahan tumbuhan air tersebut hendaknya tidak berlebihan. Sedangkan zona litoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Habitat danau yang berciciran dangkal ini kaya kandungan nutrien dan mampu mendukung keanekaragaman makrobentos baik yang berupa serangga maupun moluska. Dengan peningkatan kedalaman yang melebihi zona litoral, jumlah spesifik bentik biasanya berkurang. Zona limetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Pada zona ini, fotosintesis masih mungkin berlangsung. Dan akan tetapi, cahaya matahari tidak lagi menembus ke dasar perairan. Biota akuatik seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan mendalami zona ini. Baik, selanjutnya nomor kedua, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran terhadap tubuh ikan yang berhasil ditangkap di bagian hulu hilir mempunyai ukuran panjang total, berat, panjang tubuh, dan lebar tubuh yang berbeda. Ikan tampak memiliki perbedaan di dua lokasi pengambilan sampel. Pengukuran morfometrik dan berat ikan lebih tinggi di bagian hulu daripada di hilir sungai. Nah, terkait keanekaragaman jenis ikan juga berbeda di antara di hulu sungai, di badan sungai, dan di hilir sungai. Eutrofik merupakan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat, khususnya dalam ekosistem air tawar. Definisi dasarnya adalah pencernaan air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran mikro, untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat. Akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang memadai. Hal ini bisa dikendali oleh warna air yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, dan keruh yang semakin meningkat. Banyaknya eceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa danau juga diakibatkan oleh fosfat yang sangat berlebihan. Akibatnya, kualitas air di kebanyakan ekosistem ini menjadi sangat turun. Rendahnya konsentrasi oksigen terlarut bahkan sampai menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dan spesies lainnya tidak tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem air. Permasalahan lainnya yaitu diketahui mengandung toksin sehingga membawa risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. Alga bloom juga menyebabkan hilangnya nilai konservasi, estetika, reaksional, dan perwisata sehingga dibutuhkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak sedikit untuk mengatasinya. Nomor 4, yang berdampak buruk pada ekosistem yaitu tingginya kontaminasi logam berat di sungai dapat mengurangi keanekaragaman ikan. Karena itu ditunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara kualitas air dan keanekaragaman ikan. Selain itu, kehadiran pencemaran logam berat dapat mempengaruhi struktur histologi, jaringan, dan organ ikan dan berkontribusi terhadap penurunan ukuran berat dan total panjang ikan. Melindungi ekosistem perairan bagi umat muslim itu wajib karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsiduna fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbih bihamdi wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa seorang manusia wajib untuk melindungi ekosistem dan perairannya karena sebagai kedudukan sebagai khalifah di muka bumi.